Saya mulai ya. Ini masih 5 orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi. warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pagi hari ini, kita akan melanjutkan pembahasan tentang tenses. Untuk hari ini, tentang perfect continuous tense. Untuk minggu lalu kan sudah belajar tentang perfect tense, sekarang perfect continuous tense. Nah, untuk perfect continuous tense ini ada 3 jenis. Yang pertama, present perfect continuous tense, lalu past perfect continuous tense, sama future perfect continuous tense. Sama seperti pembahasan yang sebelumnya ya. Jadi ada 3 jenis, present yang terjadi saat ini, past yang terjadi pada masa lampau, dan future yang terjadi pada masa depan. Jadi pada dasarnya itu ada 3 zona waktu tersebut untuk tenses, hanya saja jenis-jenisnya yang berbeda. Nah, untuk present perfect continuous tense adalah salah satu tenses yang pada penggunaannya memiliki fungsi untuk menjabarkan suatu kegiatan yang telah selesai di masa lampau, ataupun juga bisa untuk menjabarkan suatu aksi yang telah dimulai di masa lalu dan masih terus berlangsung hingga sekarang. Nah, jadi kalau perfect continuous tense itu kejadian di masa lampau yang masih dilanjutkan hingga saat ini. Jadi continuous. Continuous itu berarti berlanjut hingga saat ini gitu ya, masih masih dilakukan gitu. Biasanya, aksi-aksi yang terjabar pada pembentukan kalimat dengan menggunakan present perfect continuous tense ini memiliki durasi waktu tertentu dan mempunyai relevansi dengan kondisi yang ada sekarang. Rumusnya ini, subjek, has atau have plus been plus verb ing. Nah, jadi yang harus kita ingat, kalau continuous tense itu pasti ada verb ing-nya. Ada verb ing. Ada verb ing itu adalah continuous form. Jadi kalau continuous pasti ada verb ing-nya. Nah, syaratnya kalau ada verb ing itu harus ada to be. To be itu ya kalau yang di present tense itu ya berarti am, I am, he is, she is, am, is, are, itu to be. Kalau di perfect continuous tense itu to be-nya been. Jadi subjek plus has atau have plus been plus verb ing. Jadi to be-nya ya been ini bentuk ketiga dari be. Been, has been, verb ing. Ini contohnya penggunaan present perfect continuous tense. Mungkin ada yang mau membacakan contohnya? Iya, Bu. Ada 3 ini silakan yang mau membacakan contohnya. Mbak He Lintang, has been working. on mic. Yeah. Iya, he has been working Silakan in the yang mau baca company ya. since 1998. Masuk nggak, Bu, suaranya? Ya, Suaranya masuk ya? ya masuk lanjut, Mbak. He has been working in the company since 1998. The Lanjut. baby has been playing a toy for an hour. Ya, The contract The construction laborers are hungry since they have been removing the materials. ya, baik, terima kasih Mbak Lintang. Nah, Sama-sama. ini ketiga, ini contoh dari present perfect continuous tense. Mungkin Mbak Lintang sekalian bisa menganalisis untuk yang bagian pertama ini. He has been working in the company. Ini yang mana yang termasuk verb-nya? Verb ing-nya yang mana, Mbak? Working. Ya, working ya. Jadi rumusnya sesuai yang di atas. Subjeknya he, terus has been,
plus verb ing. He has been walking. Ini ya. Yang kedua, the baby have been playing a toy for an hour. Nah, jadi ini harusnya the babies ya. Kalau misalkan have, have kan banyak ya. Kalau banyak harusnya the babies have been playing. Kalau the baby kan satu. Ini harusnya kurang tepat nih kalau the baby has. Kalau the babies banyak babies, jadi banyak bayi itu have. Jadi ini kan kalau satu orang has, kalau banyak orang have. Ini salah ketik. Yang selanjutnya ini ya. The construction laborers are hungry since they have been removing the material. Jadi they have been removing. Jadi they kan banyak. Kalau banyak berarti have jamak, maksud saya jamak have been removing. Sampai sini ada yang masih ingin ditanyakan? Bu, ini Ya. untuk subjeknya itu kan yang termasuk ke has sama have itu apa aja, Bu? Untuk subjeknya yang masuk ke has sama have. Subjeknya kan ini saya mungkin ada yang tahu ya. Ada yang tahu yang subjek? Anu, Mm-mm. Gimana, Mbak? kalau he, she, it, kalau Mm-mm. have itu I, you, they, we. Ya, benar Mbak Lintang. Nah, jadi kalau yang has itu ya seperti yang present tense kemarin ya kan kalau yang has itu sama dengan is penggunaannya. Is has itu biasanya untuk yang subjek tunggal, singular. Yang singular pakai has. Jadi I kalau I ini ya, I pengecualian ya. Kalau saya I have, pengecualian untuk I. I have, you have. Terus kalau she has, he has itu ya. Terus apa? It has. Jadi she, he, it itu menggunakan has. Kalau I, you, they, we menggunakan have. Kenapa kok you menggunakan ini have? Karena kan you biasanya juga bisa bermakna kalian. Jadi you have, bukan you has ya. You have, I have, terus they have gitu ya. Kalau she, he, it berarti menggunakan has. Ini mungkin ditulis di bawahnya ya, biar enak ya. Ini ya Mbak. Mbak siapa tadi yang tanya? Mbak Eka atau Iya, Bu. ada Saya. yang ingin ditanyakan lagi? Itu Bu, cara penggunaannya apa present perfect continuous tense itu ya kan kadang membingungkan Bu. Hmm. Situasi situasinya kan Hmm. tenses kan banyak Bu yang perfect, yang continuous itu kan membedakannya kadang nggak bisa Ya, pas jadinya menggunakan. sebenarnya ya tenses itu kan kalau di luar negeri, kalau di Indonesia kan sama aja ya, cuman pada zaman dahulu kan gitu ya untuk menyatakan pada masa lampau ya. Kalau di luar negeri itu beda-beda. Kalau kayak misalkan di ini yang bahasa Inggris ini beda-beda. Itu sebenarnya lebih ke penekanan ya. Perfect itu kayak lebih di penekanannya. Jadi present perfect continuous tense. Jadi lebih ditekankan bahwa kegiatan pada masa lampau itu benar-benar masih dilakukan hingga saat ini gitu. Jadi masih ditekankan gitu loh maksudnya. Kalau ada kata has, been, have been itu berarti benar-benar untuk meyakinkan gitu loh. Fungsinya seperti itu. Jadi kalau diartikan sebenarnya ya hampir sama ya kalau misalkan present continuous tense itu kan kegiatan
pada saat ini yang terus berlanjut gitu kan. Kalau present continuous tense nggak ada perfectnya ya. Kalau ada perfectnya berarti ada penekanan kalau kegiatan pada masa lampau itu ternyata masih terus dilakukan hingga saat ini. Sebenarnya tujuannya itu kalau di perfect tense itu tujuannya untuk penekanan. Jadi mereka itu kan memang punya beragam jenis tenses itu karena memang untuk berbicaranya itu beda-beda gitu. Setiap kondisinya ada beda-beda. Ada yang ditekankan, ada yang biasa saja gitu. Kayak misalkan di bahasa Arab itu kan juga eh, macam-macam kan ya bahasanya untuk menghormati orang. Misalkan kalau kamu itu kan kalau untuk menghormati jadi kum gitu kalau di bahasa Arab. Kalau yang biasa menggunakan akhiran K atau ki gitu ya. Kalau kum itu kan untuk menghormati gitu. Antum gitu kalau di bahasa Arab. Ya sama dengan bahasa Inggris. Di bahasa Inggris juga gitu. Untuk menekankan biasanya menggunakan rumus yang perfect tense gitu. Jadi ya memang setiap bahasa itu punya ciri khas masing-masing. Kalau di bahasa Indonesia kan sama ya. Mungkin beda